Inilah batunya. Inilah batunya yang disebut batu Banama. Nah, dan bentuknya seperti kapal ya, kapal besar. Nah, di sana ada moncongnya, moncong perahunya. Keramat Bapak Cilikriwut. Wah, kan licin, teman-teman. Waduh, hampir saja jatuh. Pandannya, pandan itu adalah kelelawar kecil itu. Nah, jadi kenapa batu ini dinamakan batu pandan? Karena ini adalah salah satu sarang kelelawar ini. Dan sekarang saya sudah menjadi pendekar sampai di sini. Lihat di kepala saya seperti pendekar zaman dulu ya. Oke, pendekar sudah sampai di puncak Bukit Tengkiling. Oke, kita sudah sampai di puncaknya. Kita masuk sini. Wow, gelap. Batu Goa. Oh, batu Goa Haramaung. Ini goanya. Nah, kondisinya seperti ini. Dia berair di dalamnya. Selamat pagi teman-teman. Oke, jadi untuk perjalanan kali ini kita akan menuju ke Batu Banama ya. Yang posisinya itu letaknya ada di Tengkiling, Kecamatan Bukit Batu. Jadi ini bukan pagi-pagi banget juga ya. Sekarang sudah pukul 10:30 dan cuaca sekarang agak mendung-mendung. Jadi untuk Batu Banama ini posisinya itu ada di Tengkiling, Kecamatan Bukit Batu ya teman-teman. Jadi kalau jalan masuknya itu ada tulisannya, ada papan pelangnya, gapuranya juga lengkap aja di di jalur lintas Cilikriwut. Ada tertulis di situ namanya Batu Banama seperti itu. Dan kalau teman-teman bingung letak posisinya atau enggak nemu tulisannya, jadi jalan masuknya itu yang sebelah jalan menuju ke arah Pelabuhan Tengkiling atau sebelah puskesmas lah, kurang lebih sebelah puskesmas. Nah, nanti ada itu jalan Batu Banama, ada pelangnya. Oke, kita coba lihat-lihat di Batu Banama ini. Ini adalah batu rinjing katanya. Di sini ada pelangnya ya, batu rinjing atau Yan Wook Rock. Nah, mungkin seperti itu ya bahasa Inggrisnya, saya juga kurang ini bahasa Inggris. Nah, jadi batu rinjing ini seperti ini bentuknya. Rinjing itu sebenarnya teman-teman kalau bahasa di sini itu adalah wajan ya. Tapi saya nggak tahu di mana bentuknya yang menyerupai wajan ini sehingga namanya batu rinjing. Nah, ini ya. Ada juga di bagian bawahnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini katanya batu rinjing. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang ini kita melewati jalur yang bagian atas. Nah, ini jalur bagian atas. Nah, kalau di sana itu bagian bawahnya. Nah, cuma kita lewat yang bagian atas aja. Kita menuju ke Batu Banama. Ini adalah jalan menuju ke bukit. Jadi kalau kita lewat atas kita turun lagi, turun. Terus di sana ada jalan menuju bukit. Nah, itulah bukitnya. Tapi kita ke Batu Banama dulu. Nanti kalau rasanya tenaganya masih kuat ya untuk naik, kita akan coba naik. Tapi kita jelaskan Batu Banama dulu. Nah, jalannya lewat sana. Jadi untuk Batu Banama ini teman-teman, jadi ada sebuah legenda atau cerita dari daerah setempat sini, dari Tengkiling. Jadi itu ceritanya itu mirip-mirip seperti Sangkuriang ya teman-teman. Nah, Banama sendiri, Batu Banama sendiri, Banama itu kalau bahasa dulunya bahasa Dayak atau bahasa spiritual ya, Sangiang seperti itu. Banama itu adalah perahu yang sangat besar. Nah, jadi untuk ceritanya itu teman-teman mirip seperti cerita Sangkuriang. Jadi kurang lebihnya seperti ini garis besarnya. Dulu ada seorang anak dan ibu yang tinggal di sekitaran sini. Nah, jadi bapaknya ini sudah meninggal katanya. Jadi anak dan ibu ini tinggal di sekitaran sini. Singkat ceritanya, si ibu ini kan sedang memasak
menggoreng, kalau kami sebut di sini barisanga, seperti nasi goreng tapi itu tanpa minyak ya. Kalau barisanga itu cuma nasi itu ada bumbu sedikit tanpa minyak. Tapi si anak ini sudah lapar banget. Nah, jadi si anak ini merengek-rengek terus, minta makan. Ibunya sudah bilang tunggu dulu, kata ibunya. Tapi si anak terus merengek dan habislah kesabaran si ibu itu. Nah, karena si ibu itu sudah habis kesabarannya, entah mengapa si ibu itu memukul kepala anaknya itu. Tak, dipukul pakai centongan nasi itu. Nah, jadi berdarahlah kepala anaknya. Karena seperti itu, jadi si anak ini langsung pergi dari rumah si ibunya. Ibunya mengejar. Si anak ini kan merasa ibu saya ini sudah nggak sayang lagi sama saya, seperti itu kemungkinan ya. Namanya juga anak-anak, mungkin sekitar 10 atau berapa belas tahun ya, seperti itu dulu ceritanya. Jadi larilah si anak ini dari rumah si ibunya ini. Ibunya mengejar, cuma nggak sampai, nggak dapat. Dan si anak itu lari ke arah pelabuhan. Jadi ada kapal besar yang disebut Banama itu. Si anak itu lari ke pelabuhan itu, bersembunyi di bawah atau di dek kapal itu. Kapal itu milik orang Cina katanya yang berdagang di sini. Kebetulan kapal itu sudah ini, kapal itu selesai bongkar muatnya. Mereka sedang bongkar muat barang ceritanya. Mereka kan berjualan katanya dulu ke sini, sedang bongkar muat barang. Jadi setelah selesai bongkar muat barang, pergilah kapal itu tanpa mengetahui si anak ada di dalam dek kapal. Jadi setelah berlayar cukup jauh, barulah si anak itu keluar. Dan si anak itu pun terkejut, mereka sudah ada di tengah lautan. Nah, si pemilik kapal pun menemukan anak itu. Jadi dibawalah anak ini ke negeri Cina sana katanya. Nah, karena yang punya kapal itu juragan orang Cina katanya dulu, ceritanya seperti itu. Nah, sudah sangat lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, si anak pun sudah tumbuh dewasa. Jadi karena si anak ini ikut orang Cina, diberilah namanya itu oleh orang Cina ini, namanya Kilin. Kalau nggak salah Kilin ya. Nah, namanya Kilin. Terus ini singkat aja ceritanya. Dia itu diangkat anak oleh si juragan ini katanya. Terus bertahun-tahun si juragan ini dan istrinya meninggal dunia, dan si juragan ini pun tidak memiliki anak. Makanya adalah anak angkat tadi. Singkat cerita, mereka pun berlayar lagi. Si Kilin ini berlayar untuk pulang ke arah sini untuk berdagang, tujuannya, dan mencari si ibu ini. Nah, ibunya dulu, dia kangen juga mungkin, dia mencari ibunya. Nah, terus setelah mereka sampai di sini, dia melihat ada gadis cantik. Nah, gadis cantik ini muda yang datang ke kapal untuk berbelanja katanya di kapal mereka. Nah, dia jatuh cintalah pada pandangan pertama si Kilin ini kepada gadis ini. Dan ternyata gadis itu adalah ibunya. Dia tidak tahu. Dan ceritanya dulu si ibu ini meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itu mungkin berdoa atau mungkin apa ya, kepercayaannya dulu, meminta supaya dia tidak bisa menjadi tua. Nah, makanya si ibu ini tidak menjadi tua. Singkat cerita, menikahlah mereka karena sama-sama belum tahu. Pas mereka ini ibaratnya bermanja-manjaan ya, habis menikah istilahnya itu kan, bermanja-manjaan. Lalu si Kilin ini berbaring di pangkuan si gadis cantik ini. Nah, ketika gadis cantik ini melihat kepala si Kilin ini, maka ditanyanya lah kenapa ceritanya ada bekas luka di kepala si Kilin ini. Nah, jadi ketika itu si Kilin menjelaskan sesuai yang kejadian dulu. Lalu terkejutlah si ibu. Lalu diceritakan ibunya, saya ini adalah ibumu, tapi mereka sudah terlanjur menikah. Nah, tapi si Kilin ini tidak percaya. Kalau kamu ibu saya, kenapa nggak bisa tua? Katanya. Sudah dijelaskan ibunya, saya tidak bisa tua itu karena saya meminta kepada Yang Maha Kuasa atau kepada Tuhan supaya saya tidak bisa menjadi tua. Tapi si Kilin ini tetap tidak percaya. Si pemuda ini akhirnya dia bersumpah
Nah, disinilah dia bersumpah, kalau kamu memang ibu saya, katanya, biarlah saya disambar petir, katanya. Lalu berubahlah cuaca, singkat ceritanya seperti itu, disambar petirlah mereka. Lalu si Kilin dan anak buahnya ini kalau nggak salah meninggal ya, katanya. Meninggal di tempat. Lalu si ibu ini terperangkap di dalam perahu itu, dan perahu itu berubah menjadi batu. Nah, perahu yang bernama itu tadi, perahu besar bernama itu berubah menjadi batu. Nah, inilah batunya. Inilah batunya yang disebut batu bernama. Nah, dan bentuknya seperti kapal ya, kapal besar. Nah, di sana ada moncongnya, moncong perahunya. Nah, jadi itu kepercayaannya atau legendanya dari batu bernama ini. Dan cerita itu teman-teman katanya terjadi di masa atau zaman dinasti Tang. Kalau nggak salah dinasti Tang ya. Nah, jadi oleh sebab itulah kenapa daerah ini disebut Tangkiling. Nah, jadi ada nama anak tadi Kilin, dan cerita itu, cerita batu bernama ini terjadi pada zaman dinasti Tang, maka jadilah nama daerah ini Tangkiling. Inilah kondisi batu bernama sekarang ya teman-teman. Dan di bawah batu ini selalu lembab juga, karena memang sekarang musim penghujan. Wats, hampir terpleset teman-teman, licin. Nah, ini ya batu bernama Big Boot Rock. Nah, itulah yang seperti moncong kapal. Nah, ini posisi dari bawah. Kalau yang ini ada juga batu besar, ini batu sauh katanya, atau apa nih, Angkor Rock. Maaf ya, saya kurang ini juga untuk bahasa Inggris. Nah, di sini banyak juga rumah-rumah seperti ini. Ini apa namanya, petahu atau balai keramat. Banyak sekali di sini ya teman-teman. Nah, ini licin sekali teman-teman. Licin, berair. Nah, kalau ini katanya di sini ada ya. Nah, keramat Bapak Cilikriwut. Tanggal ini mungkin tanggal pembuatan rumah ini atau balai keramat ini tanggal 20 bulan 4 2002. Oh, cukup lama juga ya sudah teman-teman. Oke. Nah, ini licin sekali teman-teman. Jadi harus berhati-hati untuk jalan ke sini. Nah, inilah batu bernamanya tadi. Kita ambil gambar dari sini. Wah, kan licin teman-teman. Waduh, hampir saja jatuh. Licin sekali, berbahaya ya di sini. Hati-hati. Nah, ini ada sesajian seperti ini. Kepercayaan orang atau mungkin orang yang berhajat itu ya, seperti di Bukit Batu sudah dijelaskan Pak Kimta juga. Orang berhajat atau meminta petuah. Ini ada juga balai keramatnya di sini teman-teman. Ini cukup besar ya. Ini balai keramatnya yang paling besar di sini teman-teman. Banyak kain kuning. Jadi orang Dayak itu seperti tempat-tempat seperti ini ya, daerah tempat spiritual seperti ini, kita selalu banyak melihat kain kuning. Kalau di bagian sana pura ya teman-teman, tempat sembahyang. Nah, kita coba naik ke atas. Pura Sali Paseban Batu, Kecamatan Bukit Batu, Tangkiling, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini peresmiannya atau pembuatannya nggak tahu juga kita. Ini peresmiannya sepertinya hari Sabtu tanggal 21 bulan 7 tahun 2007. Nah, inilah puranya teman-teman. Seperti ini tempat sembahyang, dan kita tidak bisa masuk ya.
Ini ditutup seperti ini. Dan saya juga tidak tidak mau sembarangan masuk. Namanya ini tempat suci orang ya, tempat ibadah orang. Oke, kita coba cek yang lain. Kita turun. Nah, ini Batu Banama. Pemandangannya atau tampilannya dari ini. Oh, ada tupai. Oh, itu di pohon. Di bagian ini adalah bagian jalur bawah. Nah, ini adalah jalur bawah. Kalau tadi kita jalan lewat atas sana ya. Jadi saya dari arah masuk jalan terus sampai ke arah sana, saya mutar, baru saya lewat situ ke arah sini. Dan sekarang sudah pukul 11 dan kita akan naik ke atas Bukit Tangkiling. Jadi Batu Banama itu satu lokasi ya dengan Bukit Tangkiling. Kalau Batu Banamanya itu di bawah kaki Bukit Tangkiling. Nah, di sana. Jadi enak saja untuk sampai ke Batu Banama. Tapi kalau kita mau ke puncak Bukit Tangkiling, kita harus lewat ini. Ini tangganya. Tangga ini sampai pertengahan saja dulu, tapi sekarang saya tidak tahu. Mungkin masih seperti yang dulu, sampai pertengahan. Kita akan coba naik lewat tangga ini. Kita mulai naik ke atas bukit. Ini sudah jam 11 lewat ya, siang hari kita naik ke Bukit Tangkiling. Sepertinya kondisi saat ini saya ke atas ini sendirian ya, solo hiking. Jadi tidak banyak pengunjung hari ini karena bukan hari libur juga. Oke, jadi kondisi jalannya seperti ini. Mungkin kita akan banyak berhenti. Kita pelan-pelan saja sambil sering istirahat. Inilah kondisi tangga atau jalan yang harus kita lalui ya teman-teman. Cukup licin. Jadi kita harus berhati-hati. Karena sekarang memang musim penghujan, curah hujan sedang sangat tinggi. Sekarang pun saya di dalam tas saya ada membawa jas hujan. Nah, ini kalau mau naik hati-hati saja, ini sangat licin. Dan sekarang kita harus mendaki melalui jalur tanah. Sudah jalur tanah. Karena jalur yang tangga yang pakai beton hanya sampai di sini. Dan kita melanjutkan dengan jalur tanah. Dan super sangat licin. Untuk jalur pendakiannya sendiri, jalurnya bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Dan bersih dan lebar, tidak ada rumput-rumput yang menghalangi. Sepertinya sering juga dibersihkan oleh petugas di sini. Nah, seperti inilah kondisi jalur tanahnya. Inilah teman-teman, cuaca sekarang memang tidak menentu. Tadi panas terik dan sekarang bisa teman-teman lihat mulai mendung. Makanya saya membawa jas hujan di dalam tas. Siapa tahu darurat sekali, kita memang harus turun walaupun kondisi hujan. Kita sudah sampai di sini teman-teman. Ini adalah Batu Pandan atau bedrock. Ini salah satu yang mau saya tunjukkan untuk teman-teman, batu ini. Kenapa saya sampai naik ke atas? Di sana pemandangan sungai. Di bawahnya perumahan warga Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Dan itu adalah Sungai Rungan. Cuaca sangat cepat berubah menjadi mendung. Di bagian sana adalah Bukit Cinta. Batu Pandan, bedrock. Jadi ini ya teman-teman, pandannya. Pandan itu adalah kelelawar kecil itu. Nah, jadi kenapa batu ini dinamakan batu pandan? Karena ini adalah salah satu sarang kelelawar ini. Nah, tapi di sini sangat gelap sekali. Saya menggunakan senter handphone, namun juga masih kurang untuk penerangannya karena di sini memang gelap sekali. Semoga kelihatan di kamera. Mereka masih banyak yang bergelantungan di sana. Itu banyak juga yang terbang.
Jadi seperti inilah kondisi batu pandan ini. Kenapa dinamakan batu pandan ya? Karena banyak pandan ya, atau kelelawar. Nah, ini gelap sekali ya teman-teman. Saya hanya menggunakan lampu senter dari handphone, jadi kurang terang. Tapi semoga kelihatan di kamera. Nah, inilah kondisinya. Banyak sekali. Dan di sini sangat licin juga teman-teman. Oke, kita keluar aja. Wah, ini licin. Iya. Wah, pemandangan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Ada warung, tapi tidak ada yang jualan. Kemungkinan mereka jualan hanya hari Minggu. Karena untuk hari-hari biasa seperti ini, kebetulan hari ini hari Rabu, saya naik ke sini. Hari biasa seperti ini kurang untuk pengunjungnya ya teman-teman. Biasanya di hari libur yang banyak, Sabtu dan Minggu. Oke, ini masih belum, kita lanjut terus sampai ke atas. Sekarang saya berada di bagian tanah yang datar ya teman-teman. Dan sekarang sebentar lagi kita akan sampai puncak, tinggal satu tingkat lagi ke puncak. Dan sekarang saya sudah menjadi pendekar sampai di sini. Lihat di kepala saya seperti pendekar zaman dulu ya. Jadi bob untuk nutup muka, lari ke kepala saking berkeringatnya. Di sana ada 2 gazebo tuh teman-teman, dan di sana ada warung juga tapi tutup. Dan inilah bagian atau wilayah yang datarnya. Dan sedikit lagi kita naik satu tingkat, kita sudah sampai di puncak Bukit Tangkiling. Oke. Sekarang sudah menjadi pendekar. Akhirnya kita sebentar lagi sampai di puncak. Oke. Nah, ini salah satu puncaknya teman-teman. Sekarang sudah ada gapuranya, tangga juga. Nah, jadi cukup mudah untuk naik sekarang. Di sana ada balai juga, balai keramat. Oke, kita coba naik. Sampai di puncak. Ini sekarang penuh dengan kain ya, kain kuning. Oke, pendekar sudah sampai di puncak Bukit Tangkiling. Oke, kita sudah sampai di puncaknya. Untuk tiket masuk tadi 20.000 ya teman-teman. Sudah sama parkir motor. Jadi motor kita aman, ada yang jaga, ada petugas di bawah. Dan bonusnya, naik ke sini kita dapat pemandangan yang luar biasa. Dan juga kita berkeringat ya, sambil olahraga. Oke, itu bonusnya. Oke, kita lanjut explore ke bagian yang di depan lagi. Nah, di sana ada puncak yang satunya, batu juga. Kita mau ke sana teman-teman. Nah, ini licin ya, karena sering hujan. Ini ada bekas persembahan sesajian. Dan yang ini adalah batu tingkes namanya ya teman-teman. Ada namanya di sini. Batu yang besar tadi, puncak yang sebelahnya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi bagian belakang ini seperti labirin ya. Labirin batu seperti itu. Nah, jadi jalannya kecil-kecil seperti ini. Ada yang ke sana, tapi cukup gelap. Ada juga yang ke sana, nggak ada jalan, tertutup. Kita coba ke sana saja. Kita masuk sini. Wow, gelap, gelap sekali. Keluarnya ke sini ya teman-teman, ke arah lapangan yang datar tadi juga ini. Dan di sana ada warungnya tadi.
Ini coba kita ke sini, seperti labirin juga. Ya, jadi kondisinya lembab ya teman-teman. Nah, ini bagian belakang dari batu. Dan ini ke arah turun. Saya tidak tahu kemana, kita coba explore dulu. Licin ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ada balai keramat juga di sini. Di sana arah turun terus. Mungkin ini jalur yang lama ya. Ini batu goha. Oh, batu goha Haramaung, Tiger Cave Rock. Oh, jadi ini ya teman-teman, yang namanya batu harimau itu. Jadi Haramaung itu adalah harimau atau macan ya teman-teman. Haramaung bahasa sininya. Oke, kita permisi untuk masuk. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi sering juga dikunjungi ternyata. Oke, jadi ini goanya. Nah, kondisinya seperti ini. Dia berair di dalamnya. Nah, berair. Saya juga ada tanya penjaga tadi. Ini berair dalamnya paling kurang lebih 1 sampai 2 meter katanya dalamnya ke dalam. Jadi ini batu Haramaung ya. Kita coba senter dulu pakai handphone. Ini agak gelap kondisinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, masih gelap juga ya. Jadi saya lupa membawa senter atau penerangan yang lainnya, lighting. Nah, jadi di sini tempat persembahannya teman-teman. Jika ada ritual. Oke, jadi ini adalah batu goha atau harimau, apa tadi? Batu macan ya, harimau. Nah, oke, jadi akhirnya selama ini saya naik, baru pertama kali ini saya datang atau melihat langsung batu ini, batu goha Haramaung atau Tiger Cave Rock. Nah, jadi Haramaung itu bahasa sini ya teman-teman, macan seperti harimau, macan tutul kemungkinan ya. Saya kurang paham juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya saya sampai juga di batu goha atau Haramaung ini. Oke, seperti ini kondisinya sekarang. Oke teman-teman, jadi itu yang ingin saya perlihatkan untuk teman-teman juga. Batu goha Haramaung atau batu tiger macan ya. Nah, mungkin ini adalah jalur lama untuk turun ke bawah. Jadi tapi saya tidak tahu ujungnya di mana. Kita lewat jalur yang wisata aja untuk pulang. Jadi saya naik dulu tadi dari arah sebelah dan turun lagi ke arah sebelah ini sampai puncak saya turun, dan itulah saya menemukan batu ini, batu goha Haramaung. Oke, kita naik lagi. Jadi untuk turunnya di sini cukup curam ya, naik dan turunnya. Oke, kita balik ke atas. Ginilah kondisinya teman-teman, cukup licin ya. Nah, sekarang memang musim penghujan. Tapi untuk jalan-jalannya ini bersih, sepertinya sering dikunjungi juga. Untuk jalan naiknya enak, bersih. Cuma keadaannya licin itu aja. Ini adalah warung tempat saya berhenti tadi sebelum naik ke puncaknya. Jadi puncaknya di situ, satu tahap lagi.
di sana puncaknya. Ini adalah warung tempat saya berhenti. Sebenarnya tanpa kita naik ke puncak melewati labirin pun kita bisa lewat sini memutar datang ke Goa Macannya atau Goa Haramaungnya. Inilah jalannya teman-teman. Jadi di sana adalah Bukit Cinta ya teman-teman. Oke, kita zoom. Oke, nah di sana adalah Bukit Cinta. Kelihatan dari atas Bukit Tangkiling. Nah, sangat bagus sekali ya pemandangan dari atas ini. Ini adalah karya tangan-tangan manusia jahil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Mereka mencoret-coret batu tempat yang indah ini. Dikira mereka bikin seperti ini membuatnya indah. Padahal tidak. Mereka adalah perusak yang sebenarnya. Tangan-tangan manusia yang jahil ya. Dan ini susah sekali untuk menghapusnya. Lihatlah karya kalian yang bukannya menambah bagus ini, malah membuatnya menjadi semakin jelek. Dari awalnya bagus, kalian buat menjadi jelek seperti ini. Manusia-manusia jahil. Ini adalah salah satu spot untuk melihat Tangkiling atau Kecamatan Bukit Batu dari tempat yang luas ya untuk pemandangannya. Nah, di sana ada Sungai Rungan, di bawahnya perumahan penduduk warga Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Ini adalah spot yang bagus untuk mengambil gambar, untuk melihat kondisi pedesaan di bawah Bukit Tangkiling. Baiklah teman-teman, izinkan saya untuk mengakhiri video ini dari spot yang bagus ini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di video atau episode kali ini. Kita sudah melihat batu bernama dan kita juga sudah menceritakan garis besar dari batu bernama, dan juga kita sudah explore Bukit Tangkiling sampai ke Gua Harimau. Oke, kita juga sudah lihat. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Jika teman-teman suka, subscribe, like, komen. Ya, mungkin itu saja. Oke, sampai berjumpa di video yang lain.